Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita belajar untuk hari ini. Puji Tuhan, mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kekuatan baru, kesehatan, perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan kembali. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak kami dan hamba-Mu, sehingga kami semua sama-sama belajar dan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul hati yang berkobar. Anak-anak sekalian, hari-hari ini kita bisa melihat banyak hal negatif di sekitar kita. Kabar-kabar buruk tentang virus COVID-19 yang terus berkepanjangan, yang membuat anak-anak terus belajar dari rumah, bahkan kematian yang disebabkan oleh virus ini, dan juga ditambahi dengan bencana alam, banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, ya, dan gempa bumi, dan mungkin masih banyak lagi di dalam rumah mungkin, atau di dalam kesulitan belajar anak-anak. Ada banyak hal negatif yang kalau kita ikuti, itu akan membuat kita tidak bersemangat hari-hari ini, anak-anak. Nah, kadang-kadang kita menghadapi hari depan seperti tidak pasti, ya. Sehingga itu akan membuat kita mungkin tidak bisa bersemangat lagi belajar, atau bahkan tidak bersemangat melalui hari-hari ini. Hati kita menjadi dingin, ya. Hati kita menjadi dingin. Hati yang berkobar-kobar ini bisa saya terjemahkan juga semangat, ya, semangat untuk mengerjakan sesuatu, semangat untuk menyongsong hari depan, semangat untuk melewati hari-hari ini. Nah, permasalahannya adalah karena banyak hal yang negatif di sekitar kita, itu bisa menyurutkan semangat kita dalam banyak hal. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita kembali bersemangat di tengah dunia yang mungkin membuat kita tidak bersemangat, di tengah kenyataan hidup mungkin yang membuat kita jadi ciut hati. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bersemangat. Ketika kita mau bersemangat, satu hal yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita lihat. Itu yang akan membuat kita bisa bersemangat. Apa yang kita lihat itu bisa menimbulkan ketakutan, atau sebaliknya menimbulkan pengharapan. Nah, anak-anak, supaya kita bersemangat, perhatikan apa yang kamu lihat. Ketika kita melihat kepada keadaan yang negatif, maka itu akan menyurutkan semangat kita. Tetapi ketika kita melihat apa yang dinasihatkan Tuhan, maka kita akan timbul pengharapan. Apa yang dinasihatkan Tuhan? Kita harus melihat atau mengingat kepada Tuhan. Di ayat tadi, di Lukas 24 ayat 32, murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, tetapi mereka tidak bisa mengenalinya karena Yesus ini sudah bangkit dari mati dan dia menemui murid-murid, tapi murid-murid tidak mengenali. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, mereka tiba-tiba merasakan hati yang berkobar-kobar, ada semangat baru. Anak-anak, ketika kita melihat kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan, itu akan menimbulkan pengharapan. Anak-anak, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup di dalam Alkitab. Ada banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi hal yang tidak enak dalam kehidupan ini, ingatlah kepada Tuhan. Ingatlah kepada Dia yang baik, yang luar biasa itu. Sehingga kita akan berpengharapan. Nah, pengharapan ini akan menimbulkan semangat baru untuk kita melalui hari-hari kita.
Ketika kita melakukan mungkin yang studi jauh dari rumah, kayak di asrama ya, ketika kalian mengingat mama papa, mungkin kalian akan kembali tidak malas lagi. Mama papaku sudah berkorban luar biasa, aku harus rajin belajar. Ini menimbulkan semangat. Apalagi ketika kita mengingat Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup melindungi kita, sanggup mengerjakan apa yang tidak ada menjadi ada, sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita, maka kita akan timbul pengharapan, timbul semangat baru. Selalu ada semangat ketika kita mengingat dan melihat kepada Tuhan. Yang kedua anak-anak, ketika kita mau bersemangat, kita harus perhatikan apa yang kita dengar. Ya. Lukas 24 ayat 32 tadi mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Anak-anak, hati murid-murid Tuhan Yesus ini berkobar-kobar ketika tidak hanya bertemu dengan Tuhan, tetapi ketika mereka mendengarkan apa yang Dia katakan. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ketika kita dengar akan mengajarkan kita kebenaran, dan itu akan membuat hati kita bersemangat, ya. Karena firman Tuhan memberikan pikiran-pikiran yang benar, ya, pikiran-pikiran positif ada di sana semua. Karena ada pengharapan di dalam firman Tuhan, itu yang akan membuat kita bersemangat. Karena itu mari dengarkan apa yang benar. Jauhkan dari orang-orang yang sering mengatakan hal yang negatif terus. Memang kenyataan bisa negatif, tetapi jangan didengung-dengungkan itu di telinga kita. Itu akan membuat kita nggak bersemangat. Lebih baik kita mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kondisi tidak baik, kita berlari kepada Tuhan, berlari kepada firman-Nya. Dan firman-Nya akan mengajar kita. Tuhan akan memakai firman-Nya untuk menguatkan kita, untuk membuat kita bersemangat kembali. Ya. Dan yang terakhir anak-anak, bagaimana supaya kita bersemangat? Tentunya kita harus memperhatikan apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan apa yang negatif, maka itu akan mempengaruhi semangat kita hari ini. Contoh, aduh mati aku, aduh tugas banyak, aduh sakit semua. Nah ini ketika kita dengung-dengungkan, maka apa yang kita katakan ini akan membuat semangat kita jadi luntur, ya. Akhirnya kita menjadi benar-benar malas, benar-benar sakit, benar-benar kesulitan karena kita terus mendengung-dengungkannya. Lebih baik ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, kita masuk di dalam doa dan kita mengatakannya kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam doa, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kamu dan saya. Semangat untuk hari ini. Semangat mengerjakan tugas-tugas, semangat menyongsong hari esok bersama dengan Tuhan. Lihat kepada Tuhan, ingat kepadanya, dengarkan firman-Nya, dan ungkapkan isi hatimu, kerinduanmu di dalam doa. Tuhan yang baik akan menopang kamu dan saya, memberikan semangat kepada kita yang membutuhkan. Puji Tuhan, tetap semangat anak-anak. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami membutuhkan semangat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami ketika kami memerlukan. Mari Tuhan Kau memberikan semangat yang baru kepada kami anak-anak. Ketika kami menghadapi pembelajaran, tugas-tugas yang harus kami kerjakan, berikan kami semangat untuk mengerjakannya dengan yang terbaik. Dan
Berikan kami semangat untuk melalui hari-hari ini, sekalipun banyak hal yang mungkin membuat kami tidak bersemangat. Kenyataan-kenyataan sekitar kami yang membuat kami mungkin khawatir, takut, dan bimbang. Tapi biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan, telinga kami tertuju kepada firman-Mu, dan kami terus berdoa kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Berkat-Mu atas setiap kami. Biarlah sukacita damai sejahtera menguasai kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.